dan selamat datang di podcast Life Lead Serve, tempat di mana kita bisa menemukan banyak hal mengenai pengembangan diri, cara untuk hidup lebih baik, memiliki jiwa kepemimpinan hingga mengabdi kepada negeri. Hai, saya Laili dan bareng rekan saya Kak Oki. Hari ini kita akan menemani hari teman-teman untuk belajar self-improvement di channel podcast ini. So, buckle up and get ready for a ride. Inilah Life Lead Serve episode 2, Grow and Glow, the journey to become the best version of yourself, part 2. Oke, so kali ini kita akan melanjutkan episode yang kemarin ya, karena belum selesai. Kalau di part 1 kita membahas tentang yang namanya growing your mind, yang kita kaji menjadi dua istilah ya, yaitu growth mindset sama fixed mindset. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang yang namanya glowing your spirit. Kalau mendengar kata glowing pasti di pikiran teman-teman kayak ya yang lagi tren zaman sekarang lah ya. Siapa sih yang gak mau glowing gitu? Kak Oki sendiri nih ketika mendengar kata glowing itu apa sih yang dipikirin? Iya, kalau menurut saya sih glowing itu adalah segala sesuatu yang bersinar ya, yang bersinar memancarkan sinar. Tapi kalau untuk kita bahas glowing your spirit di sini adalah saat dimana kita mencoba untuk menghidupkan semangat dari dalam diri kita ya. Cara kita untuk mencoba membakar semangat lagi, menghidupkan lagi suasana hati kita dari keterpurukan. Bisa jadi karena kehilangan seseorang ya, mungkin karena sakit atau mungkin karena tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita. Dengan glowing mindset di sini nanti kita akan belajar itu membenahi. Bagaimana cara membenahi diri kita setelah kita mengalami keterpurukan itu dengan glowing your spirit. Seperti itu Kak Leli. Bener apa yang dibilang sama Kak Oki nih teman-teman. Oh iya, Kak Oki apa kabar nih? Sehat? Kok agak-agak pilek ya suaranya, atau emang perasaanku aja nih? Kenapa emang agak kedengaran beda ya suaranya ya? Ya ini emang agak kurang fit sebenarnya untuk badannya sendiri. Untuk kesehatan sendiri emang akhir-akhir ini juga agak drop sih setelah episode 1 kemarin. Tapi gak apa-apa, kita tetap akan selalu ada di sini buat isi podcast Life Leader. Karena gimana pun juga pasti dong teman-teman pendengar setia Life Leader Podcast pasti nungguin gitu ya Kak ya. Jadi gak apa-apa, tetap semangat, harus bisa kasih yang terbaik buat pendengar-pendengar dari podcast ini. Wah, ternyata lagi kurang fit ya. Oke, semangat Kak Oki. Buat teman-teman kasih semangatnya doang ke Kak Oki. Juga doain bareng-bareng supaya Kak Oki selalu diberikan kesehatan, supaya bisa terus bareng sama kita untuk belajar tentang self-improvement. Oke, tapi kalau ngomongin glowing your spirit, itu aku sempat keinget sama satu lagu ini Kak, yang liriknya itu kan pancarkan sinarmu. Ya kok malah nyanyi? Ya itulah, di situ sinarmu. Kalau yang kita kan lebih ke semangat gitu, ya sih. Wih asik nih Kak Leli. Suaranya bagus ya teman-teman ya. Oh, itu lagunya Nike Ardila gak sih? Matahari itu udah lama banget loh Kak. Ya udah deh Kak, daripada berlama-lama lagi, kita lanjut aja Kak langsung ke materi kita pada episode kali ini. Di part 2 kali ini tentang glowing your spirit. Biar nanti teman-teman kelamaan Kak nungguin kitanya. Bentar, itu kenapa jadi lagunya Nike Ardila? Itu lagunya Cherry Bell Kak Oki, judulnya tuh You Are Beautiful. Ya nanti bisa dicek lah. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke, langsung aja ke pembahasannya, glowing your spirit. Gimana sih caranya buat kita itu bisa glowing, spirit kita itu bisa glowing itu gimana sih caranya? Jadi kita akan melakukan yang namanya pendekatan dengan mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Stop. Jangan mikir, Kak aku gak punya potensi gitu, Kak aku kayaknya cuma punya kekurangan aja deh, kan hobiku cuma rebahan gitu. Stop ya punya pikiran-pikiran kayak gitu. Sekarang aku akan mengupas lebih jauh tentang gimana sih caranya menggali potensi-potensi di diri kita. Jadi sebelumnya potensi-potensi itu sendiri tuh ada banyak sebenarnya. Jenisnya tuh ada banyak.
Salah satunya nih ada potensi sosial emosional. Apa sih itu? Jadi potensi sosial emosional itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan rasa marah, rasa tanggung jawab, rasa untuk memotivasi diri sendiri, dan kesadaran diri atau kepekaan terhadap kelebihan atau bakat yang kita miliki. Selain itu, ada yang namanya potensi intelektual. Menurut Kak Oki, apa itu potensi intelektual? Kalau saya mendefinisikan potensi intelektual itu sendiri adalah kemampuan seseorang atau kapasitas seseorang untuk belajar, kemudian memahami dan menguasai konsep atau informasi baru, Kak. Jadi kan itu dari kata potensi sebenarnya. Kata dasarnya kan potensi. Potensi itu adalah sebuah kemungkinan seseorang untuk bisa melakukan hal-hal lain selain yang dia lakukan sehari-hari. Dalam arti potensi intelektual ini dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti pengalaman, kemudian lingkungan, dan juga latihan. Jadi bukan berarti ketika orang itu udah punya potensial yang tinggi terus dia tanpa belajar bisa dapat ini, itu enggak. Ini semuanya masih tetap butuh yang namanya. Oke, bener banget apa yang dibilang sama Kak Oki tentang potensi intelektual. Dan selanjutnya itu ada lagi namanya potensi spiritual, yaitu potensi dalam diri manusia yang berhubungan dengan iman dan akhlak mulia seseorang. Jadi nanti ada kaitannya tentang agama ya. Apalagi kita hidup di Indonesia itu kan ya, Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi pasti potensi spiritual ini berlaku banget di negara kita, teman-teman. Next, yang paling teman-teman tunggu-tunggu ya mungkin, yaitu gimana sih Kak cara buat mengenali potensi diri kita itu. Kadang aku bingung sebenarnya itu potensi diri aku tuh apa. Nah, menurut Kak Oki nih, kira-kira buat ngenalin potensi tuh bisa dengan cara apa aja sih? Ya memang penting sekali ya Kak untuk mengetahui potensi diri itu. Karena gimana pun juga mengetahui potensi diri itu penting untuk mencapai atau mengembangkan kemampuan yang ada diri kita sendiri. Sebenarnya ada beberapa cara, bukan beberapa lagi sih, banyak cara sih supaya kita bisa mengetahui kita itu bisa apa sih, kita itu mampu buat apa sih gitu. Barangkali teman-teman nanti bisa coba beberapa tips ya yang mungkin bisa saya bantu, bisa saya sharingkan di sini. Yang pertama itu teman-teman harus bisa kenalin diri sendiri dulu. Jadi langkah pertamanya itu kenalin diri sendiri dulu. Kita itu maunya apa yang kita sukai, apa yang teman-teman sukai, apa yang teman-teman pengenin selama hidup di sini. Karena kan hidup itu juga harus punya tujuan ya. Maka dari itu kalau teman-teman pengen tahu lah apa tujuan hidup kalian, ya cocok banget sih dengerin podcast ini. Jadi yang pertama kenalin diri sendiri ya, maunya apa, pengennya itu apa gitu. Kalau udah mau sih, misalkan aku ini suka sama editing lah Kak gitu, aku suka desain grafis gitu. Oh ya udah teman-teman coba praktekkan aja, teman-teman coba bikin karya, teman-teman coba perdalam lagi terkait desain grafis itu. Ya ini kan belum tahu potensinya di situ benar apa enggak ya, tapi setidaknya at least coba dulu aja gitu, coba dulu. Nanti setelah dicoba, yang kedua itu minta feedback atau minta kritik, saran atau pendapat dari teman-teman sekitar gitu, kayak gue kemarin bisa bikin ini loh, bikin desain ini loh, gimana sih menurut kalian gitu teman-teman. Oh ternyata desainnya jelek, ternyata desainnya gini. Oh berarti kalau misalkan masih ada kekurangan di antara kita, coba teman-teman koreksi lagi, coba teman-teman periksa lagi apakah benar memang potensi teman-teman itu ada di desain grafis atau di hal yang lain gitu. Coba mencari feedback aja. Kemudian yang ketiga itu eksplorasi aja. Misalkan kalau desain grafis tadi ya, kita masih case-nya desain grafis itu ternyata bukan potensi teman-teman. Coba teman-teman lihat dulu hobi teman-teman itu apa. Kalau emang hobi teman-teman itu adalah kayak traveling, kemudian bikin video, ya coba nanti dipadu-padakan dengan editing video. Ya tetap editing tapi bukan desain grafisnya,
tapi lebih ke arah editing video, gimana teman-teman menerapkan sinematik, gimana teman-teman menerapkan transisi-transisi unik yang ada di sebuah video gitu. Yang terakhir, kalau misalkan itu udah berhasil, dari feedbacknya juga bagus, keren banget sih, ternyata editing video kamu exposure-nya pas, kemudian lighting-nya juga pas, dan lain-lain juga pas, ada feedback bagus lah. Mungkin di situ adalah potensi teman-teman lah. Kalau udah, bolehlah teman-teman. Kemudian yang terakhir, ini untuk finishing aja, ikutin pelatihan-pelatihan, karena memang kalau kita potensi, kalau kita nggak asah lagi, kalau kita nggak perdalam lagi, kalau kita ya hanya cuma tahu aja tapi nggak kita gali-gali terus potensi ada dalam diri kita, ya nanti sama aja, itu hanya akan sebuah kayak ya udahlah aku bisa ini kok, tapi kalau nggak digali lagi nanti kan lama-lama juga akan luntur seperti itu. Jadi itu sih beberapa cara untuk mengetahui potensi diri. Namun yang penting itu terus belajar ya, terus belajar, kembangin diri sehingga teman-teman bisa tahu apa potensi yang terbaik yang ada di diri teman-teman. Bener Kak, setuju sih sama apa yang Kak Oki bilang. Dan kalau boleh aku nambahin sedikit, cara gimana biar kita tahu potensi diri kita itu, kita bisa ngelakuin tes potensi diri. Ada banyak situs-situs yang nyediain link buat kita itu ngetes kepribadian diri kita gitu, buat tahu apa sih potensi diri kita itu lebih dominan itu di bidang apa gitu. Selanjutnya kita harus jadi orang yang berani keluar dari zona nyaman buat cari tahu bener-bener potensi kita itu di bidang apa. Kalau mungkin teman-teman masih bingung, bisa diskusi sama orang terdekat, mungkin ke guru kalian, mungkin ke orang tua kalian, atau teman-teman sahabat kalian, tanya gitu, Pak kira-kira apa sih? Maksudnya kayak, Bu menurut ibu itu saya tuh punya kelebihan apa? Kalau memang pelajarannya kurang, mungkin di bidang olahraga mungkin Bu saya punya kelebihan. Kalau nggak, tanya orang tua, tanya temen, ya kayak gitulah. Dan juga teman-teman itu harus istilahnya kayak melek digital gitu, skip bentar rame. Dan juga istilahnya teman-teman itu harus bisa cari tahu info sebanyak-banyaknya tentang apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin ataupun hobi-hobi yang ada di dunia ini tuh kan macam-macam ya. Siapa tahu sebenarnya tuh teman-teman punya itu tapi belum sadar gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya materi untuk yang Glowing Your Spirit. Selanjutnya aku akan bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, jadi ada yang tanya gini, Kak, biasanya seseorang yang berada di posisi fixed mindset itu kan ngerasa bahwa apa yang udah dia yakini itu akan membuat dia berubah tanpa dia sadari bahwa dia hanya tetap berada pada posisi yang sama tanpa ada perubahan. Nah, gimana nih Kak caranya agar orang yang awalnya memilih di fixed mindset mulai memilih jalan dengan growth mindset? Sekian dan terima kasih Kak, and semangat selalu buat podcastnya Kak yang sangat bermanfaat. Oke, sebelumnya makasih banget buat yang kirim pertanyaan, dan kamu juga semangat, kamu juga semoga sukses selalu ya. Oke, untuk merubah pemikiran kita yang awalnya berada di fixed mindset menuju ke growth mindset itu yang pertama pastinya itu niat ya. Niat dan yakin kalau kamu memang mau berubah, mau ngerubah mindset kamu gitu. Terus juga kamu itu harus melihat kegagalan itu dari dua sudut pandang yang berbeda. Contohnya nih, misal kamu mengalami kegagalan, jadi kamu harus cari tahu hikmahnya. Kenapa sih? Hikmah dari gagal itu apa sih? Atau dalam arti lain, tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran kamu itu menghentikan potensi yang akan kamu kembangkan gitu. Yang namanya perubahan ya, kita itu pasti ada sih dimana kita ngerasa kita maju banget nih hari ini, kita progresnya itu cepet banget, kayak seakan-akan kita maju 2-3 langkah, tapi kita akan nemuin situasi dimana kita ngerasa kok kita stuck ya, malah mungkin akan ngerasa kita mundur 1 langkah. Tenang teman-teman, kan kita udah punya langkah-langkah yang lain ya. Dan juga aku punya prinsip kayak gini juga, jadi ketika kita ingin sukses, kita itu butuh menghabiskan 100 tiket kegagalan atau enggak bahkan 1000 lah gitu. Jadi ketika kita gagal,
kita kurangin itu. Yang awalnya kita punya 100 tiket kegagalan deh misal. Berarti kalau kita gagal 1 kali berarti kita hanya perlu 99 kegagalan lagi untuk menuju tangga kesuksesan itu. Jadi setiap kali gagal kamu harusnya seneng. Oh, ini kegagalanku yang nomor sekian, berarti untuk mencapai sukses cuman tinggal dikit lagi nih, dikit lagi dan sampai akhirnya kamu akan sukses. Ya tadi perubahan yang kamu inginkan itu benar-benar terjadi. Ada juga, kita juga harus ningkatin yang namanya self awareness. Jadi kayak tadi peka sama kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Terkadang kita itu kalau disuruh memahami orang lain tuh gampang, tapi kalau memahami diri sendiri tuh sulitnya banget, ya nggak sih? Kayak sulit banget rasanya. Berarti kita belum peka sama diri kita belum ngembangin yang namanya self awareness gitu. Selain itu juga kalau kita mau jadi pribadi yang growth mindset, kita harus selalu ngosongin gelas di kepala kita. Ibarat kata gini, ketika kita mau belajar sesuatu, kita itu jangan ngerasa pinter sama sesuatu itu. Walaupun memang kita tahu. Jadi anggap kepala ini kayak gelas gitu. Jadi sebelum diisi kita harus ngosongin gelas dulu. Kalau kamu ngerasa diri kamu tuh udah pinter, udah jago, kan gelasnya otomatis sudah full ya. Kalau mau diisi ya tumpah dong ya. Sia-sia itu nggak masuk, kayak cuma numpang lewat doang gitu. Tapi kalau kamu mau ngosongin gelas kamu, nanti kamu akan menampung hal-hal yang kamu pelajarin itu. Jadi kamu akan lebih terbuka, wawasan kamu juga akan semakin banyak. Karena setiap kali kamu belajar hal baru, kamu menerima itu dengan senang hati. Dan terakhir nih, tipsnya lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Udah paham dong artinya pasti. Mungkin Kak Oki mau nambahin sebelum kita tutup? Nambahin apa, orang semuanya udah disampaikan sama Kak Laili gitu kok. Ya jadi teman-teman, selain mungkin apa yang disampaikan Kak Laili, mungkin saya bisa menambahin sedikit bahwasanya penting untuk selalu mengasah keterbukaan dan kerendahan hati kita terhadap pandangan orang lain. Bahkan jika kita tidak setuju dengan mereka, ini dapat membantu kita memahami perspektif orang lain dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan. Membuka pikiran juga melibatkan menantang prasangka dan stereotip yang mungkin kita miliki dengan orang lain atau situasi tertentu. Dengan mencoba memahami sudut pandang orang lain, kita dapat melihat dunia dengan lebih luas dan terbuka. Itu aja sih Kak Laili. Thank you Kak Oki buat tambahannya. Oke, untuk episode kedua ini aku rasa cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang self improvement lainnya, pokoknya jangan lupa pantengin terus podcast kita, jangan lewatkan setiap episodenya. Dan ya, sampai jumpa di episode ketiga podcast Life with Serve dengan tema yang tentunya menarik untuk kita bahas ya. See you in the next time. Bye bye.